Saya kebetulan yang menghitung dampaknya dulu nih, ke situ dulu ya. Secara ekonomi ini luar biasa, 2,3% terhadap PDB loh Mas Awali, 550 triliunan. Dan penyerapan tenaga kerjanya juga cukup tinggi. Hitungan kami itu 5,6 juta orang. Setelah kita hitung, ternyata ojol ini justru bisa menekan inflasi. Pak, karena keberlanjutan dari aplikator ini sangat penting. Ketika aplikator tadi dikatakan dia akan makin turun, dia tutup, terus siapa yang akan menampung dari ojol tersebut gitu kan? Nah, khawatirnya nih nggak ada nih yang menampung ojol tersebut. Ketika tidak ada yang menampung, lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana? Gitu. Apakah kita akan kembali ke masa lalu gitu kan? Kan enggak. Karena kita tadi udah bilang kita udah lifestyle udah seperti ini gitu. New normal, era Covid kan. Iya benar. Saya tuh melihat ini tuh seperti new formal ya. Kita kan bermimpi meningkatkan jumlah sektor formal di kita. Tangganya untuk naik ke menemukan sektor formal baru ini mungkin ojol ini. Kan kalau dulu jualan itu kan ya udah jualan tok gitu. Sekarang dia harus buka aplikasi. Oh, ada pajaknya, ada komisinya. Jadi masyarakat kita kan jadi, oh bisnis tuh begini toh. Kalau kita lihat lagi, kenapa transportasi online ini berkembang, ekosistem ini? Karena problemnya adalah krusial, Mas. Transportasi publiknya masih belum optimal. Menganggap pemerintah terlalu lambat merespon perkembangan ini. Ini pendapat Rosid pribadi, jangan dari tim kajian. Pak Awalil, kalau tidak lambat berarti bukan pemerintah. Ini bagus jawabannya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu 3 orang sekaligus, tamu istimewa dari mewakili tim suatu penelitian riset ya, kerjasama antara Public Policy Institute Paramadina dengan Indep ya. Ini lanjutan dari 2 bulan yang lalu kita sudah mengundang mereka berbincang kepada yang mewakili tim. Kali ini dilanjutkan. Sementara ini yang hadir kembali ada Mas Rosid ya, Rosid Jazuli ya. Siap. Dr. Rosid Jazuli ini dari Paramadina. Kemudian ada yang lebih senior, Mas Rijal ya. Rijal, apa kamu Rijal nama Rijal? Rijal Taufikur Rahman, maaf. Padahal ini kawan bercanda ini Rijal, saya panggilnya Rijal aja karena lebih muda. Dulu Mas Eko waktu 2 bulan yang lalu. Kemudian Mbak Padila ya. Padila dari dari Indep, bukan dari Paramadina, dari Indep ya. Nah, pada waktu 2 bulan yang lalu kita sudah berbincang tentang garis besar riset tersebut dipaparkan oleh tim. Saya kira para pemirsa jika ingin melihat ada tayangannya. Nah, kali ini saya ingin mempertajam beberapa hal. Mungkin mulai Mas Rosid biar sambung dengan pembicaraan yang dulu. Yang menarik riset kan dari bulan September sampai Maret ya. Nah, kemudian kalau tidak salah dirilis Juni atau Juli. Nah, hampir bersamaan sebelum itu ada pengumuman bahwa akan ada aturan untuk komisi menjadi 8%. Katanya sih sudah berlaku. Kemudian baru-baru ini ada lagi bahwa statusnya si ojol itu adalah UMKM. Ini 2 hal yang betul-betul sempat menjadi salah satu perhatian penting ya di riset itu kan. Saya juga teringat pada waktu itu Mas Rosid yang menjelaskan ada apa perbedaan-perbedaan regulasi antar kawasan, antar negara, kesamaannya apa gitu kan, plus minus masing-masing. Nah mungkin sembari mengomentari tentang status UMKM mungkin diulangi lagi Mas, sebetulnya ojol ini di berbagai negara itu regulasinya seperti apa? Siap. Terima kasih Pak Awalil. Wah, saya baru. Kamu manggil Mas juga boleh. Hampir manggil saya Mas muda. Kalau dia harus Mas ya. Baik, ini Pak Awalil. Jadi menyambung dari diskusi sebelumnya ya. Memang ekosistem ojol ini tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana dia lahir kan. Dia lahir kan tidak di Indonesia. Dia lahir di Amerika terutama, dan setelah Amerika dia ke Eropa, baru setelah Eropa dia ke Asia. Nah, dari Amerika dia lahir dalam ekosistem ekonomi ala Amerika yang mengedepankan independensi, terus juga pemisahan yang jelas antara misalnya regulator dengan misalnya pelaku ekonomi.
tidak, misalnya regulator ya regulator, pelaku ekonomi yang semangatnya adalah market, ya pasar itu ya regulasi, pemerintah hanya meregulasi, pelaku pasar ya mekanisme pasar. Regulasi hanya meregulasi pasar. Jadi artinya intervensi pemerintah ke ekosistem ojol ini minim. Karena hanya mengatur hal-hal yang misalnya kalau aplikator lahir ya kamu bayar pajak, gitu aja simpel. Sementara aturan yang detail misalnya soal keselamatan, soal hubungan konsumen dengan aplikator itu sudah berjalan sendiri. Ya, sesuai dengan mekanisme pasar dan aturan lain, dan aturan sudah ada. Jadi tidak terlalu mengatur. Dan di Amerika itu berjalan, kenapa? Karena memang kulturnya seperti itu. Iya. Masyarakat itu tahu bahwa kalau dia berusaha ya dia akan survive, akan sukses dengan berusaha sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah, aturan-aturan yang ketat. Makanya di Amerika statusnya mereka independent kontraktor. Independent kontraktor. Jadi mereka itu sebagai pelaku usaha pribadi yang ikut berusaha bersama platform. Pas ke ke Eropa ini kan berbeda. Walaupun sama-sama Barat, mereka kulturnya itu regulasinya ketat. Di Eropa sendiri, Uber itu benar-benar dikategorikan sebagai pekerja. Kenapa itu cocok? Karena memang mentalitas pasarnya seperti itu. Ketika mereka, kan bedanya di Amerika itu benefitnya kan sedikit. Benefit itu istilahnya itu kalau di kita bantuan sosial untuk pekerja itu kan minim. Karena itu yang mendrive orang Amerika untuk bekerja. Nah di Eropa berbeda. Benefit itu banyak. Orang nggak kerja dapat bantuan, pindah pekerjaan, selama pindah pekerjaan itu dikasih bantuan. Jadi sistem ketenaga kerjaannya itu sudah jadi. Makanya ketika si Uber itu nyampe ke Eropa, aturan untuk mengubah mereka menjadi status pekerja itu gampang, karena mereka dengan sistem benefit yang sudah ada, mereka otomatis sudah bekerja. Nah, kehadiran Uber atau juga misalnya platform-platform lain itu hanya melengkapi sistem pekerja yang sudah ada. Jadi ibaratnya di Eropa itu orang kerja nggak kerja bekerja. Iya. Karena benefitnya sudah jalan. Nah, nyampe ke Indonesia atau Asia lah terutama. Ini kan ekosistemnya berbeda lagi. Pemerintah di Asia ini kan kecenderungan untuk mengatur tuh lebih ada. Mau mengatur banget juga tidak bisa karena kerangka kita belum terbiasa mengatur serigid itu. Tapi mau melepas ke pasar kita juga tidak tega. Nah, ekosistem itu yang akhirnya berketemu dengan platform. Jadi kita masih pada tataran sebenarnya mencari keseimbangan pengaturan itu seperti apa. Pengaturannya harus rigid banget. Cocok atau tidak ya kita belum tahu. Apa mau dilepas pure ke pasar kita juga belum tahu, Pak Awalil. Nah, yang dari riset kita yang kita temukan sebenarnya ada beberapa contoh yang mengatur keseimbangan, misalnya seperti di Singapura dan Malaysia. Jadi misalnya aturan ketat soal tarif, soal komisi itu mereka tidak atur. Malah tidak diatur. Ya, karena mereka melihat platform bisa mengatur dirinya sendiri. Pengemudi atau mitra itu juga hubungannya biar mereka yang ngatur. Tapi pemerintah mengatur, menekankan soal keselamatan. Soal tarif, seperti itu. Nah, di Indonesia, ini yang kita sedang mencari bentuk. Perdebatan akhir-akhir ini soal yang kita riset ya, komisi harus tinggi atau rendah. Tarif harus seberapa, terus status yang paling penting juga ini. Status ya. Seperti apa? Jadi kalau respon saya adalah perkembangan yang terjadi sekarang ini adalah proses kita menemukan bentuk yang cocok untuk di Indonesia. Sementara ini. Kalau diganti lagi nggak tahu nanti. Kita belum tahu. Ya, sementara ini diputuskan begitu. Ya, dan karena Pak Awalil mention soal 8%. Ya. Ini klarifikasi sedikit nih Pak Awal. Jadi riset kita itu selesai di bulan April. Ya, sebelum ada penetapan 8% di 1 Mei. Ya. Nah,
ketika hasil riset kita tuh sebenarnya kan menunjukkan para pengemudi itu happy dengan 20%. Kenapa? Karena mereka tahu dengan komisi 20% ada layanan-layanan yang akhirnya bisa disediakan oleh industri, dalam konteks ini aplikator kepada mereka. Jadi ada kelonggaran finansial dari sisi industri untuk menyediakan misalnya tambahan servis bonus lah gitu. Nah, dan di riset kita menyampaikan itu kalau bahwa dengan 20% dibanding 10% itu ini loh konsekuensinya. Jadi nggak asal nanya 20 atau 10. Ya kalau orang dikasih gitu doang kan ya pasti bilangnya ya milih 10 dong. 10 lah. Kan saya dapat 90. Pada waktu itu ya. Nah, cuman karena kita kasih tahu dulu ya mereka akhirnya dan data itu kalau nggak salah itu sekitar 60% ya. Mereka memilih komisi 58 ya kalau tidak salah itu. 58% memilih komisi 20%. Nah, pertanyaannya 10 dengan 20 disertai dengan beberapa konsekuensinya. Konsekuensinya. Nah, ini memang kalau dikaitkan dengan 8%, kita tentunya sebagai warga negara ya, itu juga menghormati keputusan pemerintah. Namun tentunya menjadi catatan, yang menjadi catatan adalah kita belum tahu nih dampaknya seperti apa. Yang mungkin tadi Mas Rizal di luar ini juga menyampaikan ada kasak kusuk di kalangan ojol, ke order. Jadi tidak seperti dulu. Kan ini perlu diriset. Ya, perlu diriset lagi. Riset lagi nih nanti ya itu, termasuk status UMKM menjadi UMKM. Nah, ini kan nyerempet ke preferensi ojol ingin menjadi mitra. Nah, di riset kita kan itu. Karena waktu itu bukan disebut UMKM ya, tapi UMKM. Mitra atau pegawai ya. Ya, jadi mitra atau pekerja. Nah, dengan konsekuensinya masing-masing, sekitar 60% itu memilih menjadi mitra. Kan kita nggak tahu nih kausalitas atau korelasi kan, kok ini bersinkronisasi dengan narasi yang sekarang muncul bahwa para ojol ini akan dijadikan PMTO ya, pengusaha mikro transportasi online. Sejauh ini dari yang saya tahu ini masih wacana. Orang baru diumumkan. Masih diumumkan. Nah, seperti apa? Saya stop di sini dulu. Tapi udah bagus nih penggambarannya. Nah, saya ke Mas Rizal. Jadi tadi kan udah jelas pemerintah udah menetapkan 8 lalu status UMKM. Meskipun ya nanti silakan dikomentari itu apa. Sementara hasil riset ini kan dari September sampai akhir Maret ya. Jadi sebelum ada keputusan ini yang saya baca hasilnya itu resumenya itu ya cenderung ke 20, bukan penelitinya yang cenderung begitu, yang diteliti kan. Kemudian juga ketika ini kemitraan, mungkin yang kemitraan agak dekat dengan UMKM atau bagaimana mengomentari ini, Mas? Iya, begini Mas Awali, ini menarik ya dari riset ini. Sebenarnya banyak temuan-temuan baru yang selama ini nggak diungkap gitu. Pertama, katakanlah ini luar biasa Mas Awali ya. Saya kebetulan yang menghitung dampaknya dulu nih, ke situ dulu ya. Secara ekonomi ini luar biasa, 2,3% terhadap PDB loh Mas Awali. Hampir 550 triliunan. Ya. Dan penyerapan tenaga kerjanya juga cukup tinggi. Hitungan kami itu 5,6 juta orang. Dan banyak beberapa riset juga tidak jauh beda lah gitu ya. Pada dua aspek itu. Tapi yang menarik lagi Mas Awalil, setelah kita hitung, ternyata ojol ini justru bisa menekan inflasi itu Mas. 0,15 harga. Masuk akal sih. Saya user ini. Masuk akal. 0,15% Mas Awalil. Signifikan banget. Artinya selama ini kontribusi ojol itu punya kontribusi di dalam menekan inflasi. Karena bayangkan kalau misalnya tidak ada ojol, katakanlah begitu ya, UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan barang gitu ya. Mendistribusikan langsung secara langsung. Betul, itu kan butuh logistiknya mahal, kosnya mahal dan lain sebagainya. Sehingga kan harga akan naik. Ya meskipun kelihatannya tadinya gado-gado harga 10.000, tapi lewat ojol naik berapa gitu ya. Tapi ternyata itu justru dalam agregat ini menekan inflasi ya dalam agregat. Nah, ini saya kira perlu disampaikan ya sebelum saya mengomentari yang kemitraannya dan tarifnya. Jadi dari sinilah sebenarnya bahwa
urgensi pemerintah untuk menjaga platform, menjaga inovasi teknologi, menjaga platform bisnis ini menjadi urgen gitu. Ya, dan ini harus dikembangkan. Bayangkan, ini adalah inovasi teknologi di bidang digital yang selama ini memberi kontribusi terhadap PDB kita cukup signifikan. Pemerintah mestinya atau seyogianya menjaga ini dan memperbesar ini gitu loh, Mas. Makanya kalian memilih judul ekosistem. Ekosistem inilah sebenarnya, Mas. Justru ekosistem inilah yang harus dibangun. Jangan ngelihat dari satu persis. Komponen kita nggak tahu nih si platform ini akan bertransformasi jadi apa nanti. Kita nggak tahu. Kalau kemudian ada masalah-masalah baru berkaitan dengan transportasi, dengan katakanlah interrelasi lintas barang dan jasa ke depan, ini kan terus dinamis nih ekonomi gitu. Jangan-jangan ini juga akan berkembang. Jangan lihat masalah transportasinya aja. Karena begini Mas Awalil, ternyata dampaknya terhadap sektoral juga hampir semua sektor juga positif, Mas. Bahkan ke konsumsi rumah tangga itu positif. Secara agregat, Mas. Agregatnya mengarah. Secara agregat. Jadi ternyata PDB-nya itu positif, angkanya yang tadi saya sampaikan, meskipun langsung direct indirect gitu ya. Ternyata ini punya kontribusi terhadap struktur ekonomi juga besar. Nah, inilah yang menurut saya platform ini harus dijaga, ekosistem ini yang harus dijaga supaya ini terus berkembang. Bayangkan, Mas, ya salah satu keuntungan dari adanya ini bisa menjadi batu loncatan ya, atau bantalan ekonomi bagi mereka yang kena PHK, ya. Meskipun ya pemerintah ya harus selain menjaga ekosistem juga menjaga ekosistem yang pasar kerja yang lain kan gitu. Cuman ini kan dari temuan ini bemper ini. Ini bemper gitu. Kalau nggak ini pemerintah lebih berat lagi gitu loh untuk menyelesaikan persoalan pengangguran gitu. Kayak saya tuh secara mikro karena pengguna ya, saya melihat malah beberapa mitra UMKM ini cukup pakai rumah kan, tidak memerlukan fasilitas produksi yang lebih ini. Artinya boleh dibilang sebagian karena tanda petik terpaksa ya tadi pihak. Tapi saya senang dengan Mas Rijal mengatakan bisa juga batu lompatan kan, karena orang kalau mau tumbuh kadang kan memang mulai dari kecil. Meskipun ada yang memang akhirnya mata pencaharian utama dan mayoritas menjadi sampingan. Mayoritas sampingan. Tetapi sampingan ini juga mendrive konsumsi rumah tangga, Mas. Artinya ada tambahan income bagi rumah tangga gitu. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa transportasi online ini berkembang, ekosistem ini? Karena problemnya adalah krusial, Mas. Transportasi publiknya masih belum optimal. Justru menurut saya dengan situasi saat ini ekosistem ini dibangun, ya tetap dikembangkan dan transportasi publiknya juga jadi bisa ditafsirkan antara lain ini ada transisi ya, transisi yang smooth jadinya. Kan nggak orang tiba-tiba dihentikan jadi trayek angkot. Tidak, ini kan jadi smooth ya. Dan ini justru menjadi solusi aksesibilitas dari hub-hub transportasi yang ada yang belum mampu untuk sesama transportasi karena transisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai terutama di daerah-daerah. Meskipun ini adalah transportasi urban, tetapi urban ini kan akan leveling juga kan, akan mengupgrade dirinya gitu ya. Dan ini tentu platform yang akan tadi saya sampaikan, kalau kemudian ini ekosistemnya dijaga, kita enggak tahu nih platform ini itu ke depan akan menjadi apa kan? Karena dulu nggak pernah kita berpikir kita mau makan pakai ini, kita mau nyari minum kan nggak pernah jalan kaki ke sana, kita bawa motor sendiri, Gojek pangkalan. Nah ini kan banyak dan ini menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh publik sekarang. Inilah yang kemudian bahwa ini menjadi urgen. Pertama itu dulu Mas Awalil. Saya mau tajamin tapi ini. Nah, kalau dari penjelasan Mas Rijal, bukan saya ini berpihak kepada aplikator ya, tapi kan ya saya sebagai ekonom juga kan, 8% kayaknya nggak ada benchmark. Itu negara lain 20, artinya nanti bagaimana masa depan aplikator dengan 8%? Ini dia, Mas.
Kalau menurut saya ya, 20% itu titik equilibrium. Sejauh yang praktek-praktek selama ini. Di banyak negara, bahkan di Asia negara. ya. Iya, persis. Nah, tentu ketika 8%, maka yang akan terkena siapa? Pengelola kan, aplikatornya kan. Ya, bayangkan dari 12% hilang, yang tadinya adalah cost operasional, maka apa yang terjadi? Ya margin akan turun pasti kan, dan ini akan berat lagi. Dan 8% ini juga dibagi, Mas, tidak hanya untuk aplikator. Dia kan harus membayar, dibagi-bagi lah, ke pemerintah, ke swasta, kemana, kan itu jadi cost lagi gitu. Dan ini apa maknanya? Ya itu memberatkan aplikator kan. Nah, tetapi tentu, 8% ini kami jujur ya tidak menganalisis secara dalam memang pas awal ini. Karena waktu riset belum sempat. Hanya saja dari 20% yang kita lihat dan sampai 15% itu sebenarnya itu yang titik optimalnya. Kalau kemudian di 8%, maka kan tentu harus geser kan, harus geser lagi marketnya. Atau ini bisa secara nakal, ada yang berpikir nanti aplikator nyari-nyari cara 8% dari apa, gimana Mas? Nah, ini pendapat netizen loh. Ya mungkin aja. Artinya aplikator harus efisiensi kan. Yang dulu misalnya dia harus promo misalnya, ya dalam satu hari berapa. Sekarang kan mungkin harus dihemat-hemat kan. Kalau begitu konsumen kena dong. Itulah yang kemudian konsekuensinya. Makanya secara realistis sekarang apa? Yang tadinya ya si mitra ini, si driver ini satu hari bisa mendapatkan 15, mau tidak mau kan sekarang mau tidak mau kan dengan diturunkannya komisinya ya untuk aplikator menjadi 8% itu, maka mau tidak mau kan itu juga berpengaruh, Mas. Ya, konsekuensinya kan akan begitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian ya kita nggak ingin bicarakan 8% sebenarnya. Karena ini sudah peraturan. Ini sudah peraturannya. Kita mau breakdown. Nah, justru 8% inilah sebenarnya bagaimana kan menjadi titik equilibrium nih, Mas. Equilibrium bagi perusahaan maupun bagi konsumen yang ditetapkan oleh regulator, oleh pemerintah. Pemerintah kan. Kan sebenarnya driver ini kalau kita bicara mitra ya, karena di kita melihat bahwa driver ini mitra. Si aplikator itu kan bridging, jembatan antara konsumen dan produsen, kan gitu, Mas. Nah, jadi katakanlah 92% untuk si driver, ya, maka ini driver yang menikmati kan, dan kita berharap kesejahteraannya naik. Nah, hanya saja konsekuensinya kan di produsen yang dia tentu harus efisiensi sana sini. Ya, yang mau tidak mau ini juga akan berakibat kemana? Ya ke si driver lagi untuk mendapatkan konsumen, kan gitu, Mas. Nah, inilah yang justru menurut saya aplikator yang notabene sebagai jembatan dari produsen dengan konsumen, kan konsumen juga sebenarnya kita menikmati ini kan bayar juga ke aplikator. Produsen juga kan bayar juga ke aplikator kan wajar aja bayar. Nah, justru disinilah equilibrium antara konsumen dan produsen. Aplikator sebenarnya dia sebagai bridgernya. Makanya kemudian kita mendefinisikan kenapa kemudian ini jadi namanya mitra bukan bekerja, Mas. Karena aplikator bukan perusahaan yang kemudian mau pekerjaan itu, apalagi misalnya definisi tenaga kerja kan berbeda ya, ada jam waktunya lebih rigid gitu loh. Dan inilah yang kemudian temuan kita dan juga direkomendasi riset ini bahwa ini bagusnya bermitra. Kebetulan juga responden banyak yang mitra dan pemerintah juga kemudian mengamini juga gitu loh. Nah, ini yang harus kita cari solusi supaya apa yang kita harapkan ekosistem berjalan, kemudian inovasi juga terus berkembang karena ketika kita punya implementasi aplikasi digital inovasi seperti ini menunjukkan apa, Mas? Negara kita itu melek dengan teknologi inovasi. Ini kemana-mana ya topik ini. Persis. Dan banyak negara-negara di Asia Tenggara belajar kan ke Indonesia. Karena kita banyak banget penduduknya. Persis. Terlepas dari masalah tadi utama, Mas. Masalah transportasi publik dan lain-lain. Terlepas dari itu. Tetapi ini adalah platform inovasi digital yang memang harus dikembangkan.
dan transformasinya seperti apa, tentu itu yang harus dibuka itu ekosistem. Karena ini kan baru, katakanlah Mas, kalau telur bayi lah ini. baru bayi berapa? Kan baru 10 tahun lah gitu ya. Nggak tahu nanti ketika 15 tahun sudah dewasa jadi apa. Ini jangan-jangan misalnya ya, ini menjadi sektor lah sendiri, dan sekarang juga kan sudah ada sektor informasi dan logistik, kemudian digital kan gitu ya. Dan kontribusinya juga di angka 2,53% terhadap PDB nasional, dan ini bisa membesar, dan mungkin aja nanti ya kita nggak tahu nih, jangan-jangan dari platform ini juga muncul inovasi-inovasi teknologi digital yang jauh lebih besar lagi skalanya gitu. Nah, saya ke Mbak Dila, jadi dari uraian Mas Rijal tadi juga sudah diberi pengantar. Saya senang banget loh judulnya ini ekosistem ya. Ini kan saya kira sebuah highlight yang luar biasa kuat, lalu ditambah dengan berkelanjutan. Artinya ini tadi dijelasin berkelanjutan pengertiannya terutama itu, dan berkeadilan, karena kita tidak mau juga satu pihak dirugikan. Jadi yang kelihatan dari cerita kan 3 pihak tuh. Ada ojol, ada aplikator, ada ya konsumen. Bahkan bisa 4 dengan UMKM mitra kan seperti itu. Nah, dan tadi bahkan saya merasakan dari penjelasan Mas Rijal tadi, saya kemudian juga bercermin dari kehidupan saya. Wah, tidak hanya ekonomi, memang dia jadi lifestyle loh. Jadi menentukan, merubah banyak gaya hidup kan. Dan seperti itu. Nah, saya ingin mungkin Mbak Dila lebih menggarisbawahi pengertian ekosistem, kemudian berkelanjutan dan berkeadilan itu menurut baik itu riset maupun pendapat Mbak Dila sendiri itu menggambarkannya seperti apa? Baik Pak Walil, jadi Mas Rizal, Mas Rosyid menambahkan tadi yang berkelanjutan dan berkeadilan itu tersebut ya. Kalau misalnya kita bicara ekosistem kan tadi sudah digambarkan bahwa ada konsumen, produsen, dan dijembatani oleh aplikator. Nah, ternyata kan tidak hanya itu kan, tapi yang ojol ini sebenarnya berdampaknya luas sekali gitu kan. Tidak hanya dari konsumen dengan ojol sebagai pengantaran, tapi kan juga pengantaran maksudnya kita dari satu titik ke satu titik gitu kan. Tapi juga kita menyambungkan UMKM. Tadi kan juga Pak Awil juga sebut bahwa sekarang tuh banyak UMKM yang hanya di rumah aja, tidak perlu membuat toko, tetapi orderannya masuk, ya kan? Nah itu kan sebenarnya mendekatkan dari yang jauh, tapi ya kembali lagi itu kan merubah lagi lifestyle-nya tersebut kan Pak. Nah kalau misalkan ekosistem ini yang sudah menurut kita sudah terbangun bagus ya, bahwa maksudnya saling berkaitan, ketika ada digoncang kan artinya nanti akan ada penyesuaian baru. Nah siapa yang akan berdampak? Kalau kita lihat pasti semuanya akan berdampak kan kepada masing-masing. Nah di sini kalau misalnya kita bicara keberlanjutan, yang kita harapkan ketika ada kebijakan baru, misalkan dari pemerintah mengadopsi dari peraturan-peraturan di luar negeri gitu, ataupun pemerintah itu memberikan peraturan baru, itu harus memberikan dari semuanya gitu, nggak hanya satu aspek. Kalau misalnya kita lihat dari sisi sini kan kita memang melihatnya baru pada sisi aspek pengemudi ya, kesejahteraannya dari pengemudi. Tapi kan kita harus memikirkan lagi dari aplikator seperti apa, karena keberlanjutan dari aplikator ini sangat penting. Ketika aplikator tadi dikatakan dia akan makin turun, dia tutup, terus siapa yang akan menampung dari ojol tersebut gitu kan. Nah khawatirnya nih nggak ada nih yang menampung ojol tersebut. Ketika tidak ada yang menampung, lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana? Gitu. Apakah kita akan kembali ke masa lalu gitu kan? Kan enggak. Karena kita tadi udah bilang kita udah lifestyle udah seperti ini gitu. Gaya hidupnya sudah seperti ini. Kalau misalkan kita berubah lagi mundur ke belakang kan rasanya sedih ya Pak. Maksudnya kita sudah maju gitu. Dan bisa lebih mahal loh. Bisa lebih mahal dari sisi user ya, dari pengguna. Jadi kita udah terbiasa manja gitu kan. Jadi kayak kehilangan saja gitu kan. Terus udah gitu. Nah itu dari sisi keberlanjutan, jadi kita harus melihat dari segala sisinya. Nah ketika misalkan aplikator ini ditekan ya dengan angka yang semakin kecil, artinya kan dia juga tidak bisa berkutik. Kalau yang kami pahami, penelitian kami ini, itu 20% itu menyangkut untuk juga subsidi silang. Gitu, jadi kalau misalkan ada subsidi bilang kayak misalkan ada kan mungkin pengguna yang tidak menggunakan promo, ada yang menggunakan promo gitu kan. Nah subsidi silang itulah di situ berpengaruh. Jadi kayak misalkan dari 20% itu dia mengalokasikan untuk promo tersebut, sehingga ada promo. Nah
kalau misalnya tidak ada promo, itu kan sebenarnya promo itu adalah daya tarik ya, daya tarik untuk konsumen. Kalau misalkan kalau misalnya dari bicara dengan ojol gitu ya, sebenarnya dengan adanya promo ini, mereka memang intensitasnya lebih tinggi. Lebih banyak orang pakai, frekuensinya naik. Frekuensinya naik, karena kan ya mungkin untuk pengguna kan pasti membandingkan ya antara satu aplikator dengan aplikator, dengan berbagai macam fasilitas pasti kan dibandingkan. Nah, itu adalah daya tarik sebenarnya. Nah, ketika misalkan ini hilang gitu, daya tarik apa yang membuat konsumen ini tetap bertahan dengan penggunaan ojol? Itu juga akan merubah kan dari life tersebut, walaupun memang tidak merubah segalanya, merubah 100%, tapi pasti ada penyesuaian perilaku di situ. Nah, kalau misalnya kita bicara itu keberlanjutan, berarti kan harus ada pertanyaan besar, ada jawaban besar untuk pertanyaan besar, bahwa ketika misalkan ini ditekan, terus kemudian platformnya ini hilang, itu nanti seperti apa? Nah, terus kemudian untuk keadilan, tadi kan kalau misalnya kita bicara keadilan, sebenarnya kan dari ojol ini mereka preferensinya adalah untuk kemitraan. Karena apa? Karena di situ ada sisi fleksibilitas. Respondennya banyak memilih itu ya, memilih kemitraan ya. Betul. Karena gini, pertama tadi sudah dikatakan juga sama Kang Rizal gitu, bahwa ada satu sisi pengguna itu memang full time sebagai ojol. Maksudnya pengemudi itu sebagai ojol. Kerjaan tetap lah. Pekerjaan tetap. Tapi di satu sisi kita ada set hustle nih Pak, yang belum tergambar. Bahwa dia sebagai kerja sampingan. Dan itu banyak ya? Itu banyak, karena kan sekarang ekonomi seperti ini. Iya. Terus kemudian mungkin bisa separuh-separuh atau bahkan lebih ya mungkin. Malah mayoritas yang artinya kerja tambahan lah buat dia. Iya, karena dia untuk mencukupi dari kebutuhan rumah tangganya kan. Ini harus diperhitungkan banget ini. Iya, itu harus diperhitungkan karena kan mungkin sekarang pekerjaan utama tidak mampu nih untuk dia mencukupi. Jadi dia mencari side hustle, salah satunya adalah pekerjaan informal. Entah itu dia sebagai UMKM, entah dia sebagai pengemudi ojol tersebut gitu. Iya betul, dua-duanya. Iya, nah terus kemudian kalau kita bicara seperti itu, berarti kan ini harus diperhitungkan fleksibilitas dari hal tersebut. Nah, kemarin itu isunya adalah mereka mau dijadikan pekerja formal. Ya, sebelum diputusin UMKM UMKM itu kan ada perjuangan lah untuk itu. Untuk itu kan ramai kan. Tapi kan mereka mengetahui konsekuensi ketika mereka itu menjadi pekerja formal. Nggak kenceng lagi demo dari si ojol untuk itu ya. Karena kan kalau pekerja formal itu satu batasan umur, sedangkan kita tahu pengemudi ojol itu kebanyakan juga umurnya sudah tidak masuk ke bursa kerja gitu kan. Nah, terus kemudian mungkin gajinya UMR, tapi mereka harus 9 to 5. Itu kan harusnya at least 8 jam. Sedangkan kalau misalnya fleksibel mereka bisa pagi ngantar anak sekolah dulu atau siang ngapain atau segala macam. Apalagi kan banyak sekarang juga bahwa pengemudi itu tidak hanya laki-laki ya, tetapi perempuan. Nah, itu makanya mereka mencari fleksibilitas itu. Nah, di sini kalau saya lihat kan sebenarnya kerangka dari kebijakan pemerintah itu bercabang-cabang ya Pak. Kayak misalkan tarif ada di Kemenhub. Terus kemudian aplikatornya itu ada di Komdigi. Nah, sedangkan untuk pengemudi itu belum ada yang mengatur. Yang ada ngampuknya ya. Makanya kami juga di penelitian. Berarti ada kemungkinan UMKM nih barusan kalau diumumkan UMKM, apa mungkin jadi UMKM? Mungkin ya, kita belum tahu ya. Karena belum baca peraturan menterinya. Pak Menterinya kan udah berstatement kan. Dia mau ngurusi. Tapi peraturan menterinya kita belum ada kan. Betul. Nah, dengan UMKM ini kan sebenarnya untuk menjaga ruh mitranya si ojol tersebut. Tapi ya menjadi mitra itu kan juga perlu ada hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya kan Pak. Nah, jangan hanya cuma pengakuan mitra. Betul. Soalnya kan kalau misalkan pada saat mitra itu mereka kan dari perusahaan dengan mitra. Kerjasamanya seperti itu. Nah, di situ kan mereka juga dapat BHR, terus kemudian jaminan, kecelakaan, kesehatan, tenaga kerja gitu. Walaupun mungkin ada sistem yang setengah-setengah pembayaran preminya. Tapi nah, kalau misalnya ketika dari mereka menjadi UMKM kan artinya B2B ya. Nah, apakah jaminan-jaminan itu akan hilang? Belum tentu juga. Semoga bisa masuk ke peraturan itu. Karena gini, ini saya nalar saja. Kalau dia dikurangi menjadi 8%, ya kan alokasi yang tersedia untuk yang gitu-gitu kan makin minim. Mungkin nggak seperti itu, Mbak? Tapi kan ada isunya
jaminan itu mau dimasukkan ke salah satu unsur di peraturan tersebut ya. Oh, di peraturan UMKM itu. Iya. Nah, itu jadi pertanyaan juga tuh. Keberlanjutan ekosistemnya ini artinya ini riset ini meskipun belum sampai sebelum waktu ini, tapi kan pertanyaannya sudah tepat kan di situ bahwa ini berkelanjutankah, berkeadilankah, itu jadi kunci kan. Mau 10, 20%, mau dia kemitraan seperti apa kan kuncinya di situ. Betul. Lalu ada uraian-uraian tentang di negara lain seperti apa, di sini seperti apa, pendapat ojol tentang ini apa saja. Bahkan saya lihat responden ojolnya ditanya tentang kalau promo seneng apa enggak. Artinya ini benar seperti kata Mas Rijal tadi, ini banyak yang bisa ditindaklanjuti riset ini ya. Tapi saya mau sekali lagi nih ke Mbak Dila. Kebetulan saya ini sebelum jadi ekonom pelaku UMKM, jadi lama 15 tahun. Dan sampai sekarang pun karena kenapa saya jarang sebagai ekonom mengomentari UMKM, karena baper, karena saya sudah punya pengalaman, jadi saya agak, tapi sungguh loh ya. Dan saya juga pernah jadi konsultan kan di Kementerian Koperasi UMKM di masa lalu. UMKM ini dari sisi pusat itu berat banget, Mbak. Alokasi anggaran Kementerian UMKM ketika sendirian bergabung dengan koperasi itu nggak pernah jauh dari 1 triliun. Sekarang dibagi 2 ya gitu lagi, 500-600 kan miliar. Kebayangkan. Nah, lalu jangankan mereka melakukan hal-hal yang sangat sungguh-sungguh di lapangan, meskipun ada niat kan, alokasi anggaran nggak ada. Untuk riset, untuk mengundang misalnya pakar-pakar kajian aja dia terbatas. Nah, jadi kalau orang diberi status UMKM, kita nggak bicara ojol saja, dari pengalaman saya, itu bisa nggak kita secara hipotetis saja manfaatnya apa? Kamu disebut UMKM, nggak disebutkan dia juga jualan. Ini contoh aja loh ya. Terus nanti bisa ngurus kur. Kebetulan saya juga pernah. Nah, ya nggak usah diberi status UMKM selama syarat-syarat kur dipenuhi, ya dapat kur itu. Nah, jadi ya tentu ini saya nakal nih pertanyaannya, tapi jangan pendapatan dari riset ini kan peneliti ini Mbak Spadila ini. Membayangkan nggak? Ya kira-kira ketika dia sudah kita setuju aja apa pemerintah UMKM lalu mau diampu oleh kementerian, kira-kira manfaat apa yang mau diberikan pemerintah dengan status tersebut? Nah, kaitkan dengan kajiannya itu gimana Mbak Padilla? Ini di luar pendapat tim peneliti, pendapat Padilla saja. Kalau misalnya status UMKM ya Pak, kalau misalkan secara tertulisnya kan memang pertama dia itu adalah mendekatkan pada pendanaan ya. Ya. Tadi kredit tadi kan ya. Walaupun memang di lapangan tidak nggak harus itu. UMKM asal kita menulis. Ya artinya ini komitmen lah, komitmen. Siapa tahu memang ada program untuk itu. Betul kan, sebenarnya pemerintah itu kan pendanaan tidak hanya dari KUR kan. Iya. Itu kan memang yang KUR itu kan yang istilahnya bunga rendah gitu kan. Tapi kan ada pendanaan-pendanaan lain yang dari pemerintah yang bisa didapatkan. Itu, kita garis terus kemudian pemerintah itu kan sebenarnya melabel UMKM itu supaya mengkategorikan dari untuk pembinaan, pendampingan dan pelatihan. Pendampingan, pelatihan. Sekiranya mereka biar bisa naik kelas kan di situ kan usaha mikro, kecil, menengah. Nah, diharapkan kan dari kecil ke menengah walaupun ya seperti cerita saya tadi gitu. Tapi kita garis bawah itu niatnya itu. Jadi 2 itu ya. Dan itulah Mas Awalil yang tadi saya sampaikan, kita nggak tahu bertransformasi seperti apa nanti. Jangan-jangan ketika di status UMKM katakanlah gitu atau mikro ya, pengusaha mikro transportasi online akan ada skema-skema usaha yang tadi Mbak Dila sampaikan, naik kelas misalnya. Kan itu ada indikator-indikatornya. Kan katakanlah mikro juga kan ada kelas-kelasnya. Kan pelan-pelan dia harus diberikan definisi kan gitu. Dan bisa jadi nanti mereka jadi naik kelas. Tidak hanya driver dalam konteks mitra transportasinya. Nanti tentu mereka itu kalau naik kelasnya kan itu motor itu aset sebenarnya ya. Meskipun mungkin definisi kalau mikro kan minimum 0,5 miliar kan asetnya. Kalaupun misalnya ketika jadi UMKM, maka ya pertanyaan Mas Awalil sebenarnya betul tuh. Ini kan budgetnya
Kementerian UMKM itu nggak banyak kan? Mungkin gitu. mau ditambahi kira-kira ini. Nah, mudah-mudahan ketika ada mandatori baru kan ada tambahan. Ya, bisa. Mudah-mudahan. Ya. Tetapi kemudian ini bisa justru menjadi lebih produktif mitra ini. Ada peluang itu ya. Ada peluang itu. Karena ada kejelasan ya. Persis itu. Ketika ada pengampu, pasti pengampu juga akan membuat aturan teknis. Dan kita kalau mau ngasih masukan sebagai ekonom juga ada alamatnya. Nah, alamat betul. masukannya. Sehingga mereka itu ada induknya gitu loh, Mas. Kita apresiasi positif. Betul. Dan kita berharap yang diniatkan oleh pemerintah PMTO ini bisa memberikan ruang baru dan nafas segar bagi para pelaku di ojol ini. Makanya saya nggak jarang mau ngomong karena saya baper kalau ngomong. Meskipun memang nggak mudah, Mas. Tapi benar-benar. Tapi nggak mudah memang. Itu yang tidak ojol pun katakan. Tidak itu ojol. juga beratnya minta ampun. Tetapi ini ada peluang, kontribusinya kan tadi terhadap PDB-nya tinggi, kemudian terhadap inflasi juga ada ruang yang sangat terbuka bahwa ini juga bisa mendrive ekonomi baru. Jadi platform ini, makanya ekosistem ini harus dibangun, karena si aplikator juga nanti akan kreatif juga kan, mencari peluang-peluang, menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan dan dinamika ekonomi yang ada gitu, atau bisa juga nanti ini justru menjadi ice breaking yang selama ini mungkin mantep gitu loh, Mas. Oke, kita lihat positifnya ya. Positifnya dulu, bahwa Mas. dengan ada kepastian dia statusnya apa itu UMKM, lalu ada pengampunya Kementerian UMKM, maka potensi dan peluang jadi lebih banyak. Meskipun ada tambahan tanggung jawab, ada tambahan tanggung jawab dan tentu dalam waktu dekat ini memang butuh regulasi yang jelas ya. Persis. Nah, saya mengkaitkan dengan tadi ceritanya Rosid ya, ini kan kita ini yang mengalami perkembangan ini dalam konteks ekosistem ojol ya, itu nggak hanya kita kan, negara lain juga berkembang semua. Nah, tapi setahu saya tadi di koreksi kalau salah, kalau Eropa dan Amerika itu relatif roda 4, sementara di kita kayaknya dominasi roda 2. Itu kan bukan soal jumlah roda kan? Apa itu temuan dari ini ataupun juga pendapat Rosid sendiri? Sebenarnya ini Pak Walil, yang kita diskusikan ini kan kita sedang menghadapi spesies industri baru dalam ibaratnya dalam spektrum ekonomi kita kan. Unprecedented lah kalau bahasanya. Iya, nggak ada presidennya ya. Nggak ada presidennya. Di Eropa, di Amerika roda 4, di Eropa juga roda 4, nyampe ke Indonesia kok jadi roda 2. Asia, yang negara lain juga ada roda 2-nya. Roda 2 itu yang terbesar ya Indonesia. Yang lain roda 4 juga kan di Indonesia kan. Roda 4. Nah, akhirnya jadi roda 4 juga. Ada di tempat lain dicoba, tapi saya pikir Indonesia masih dominan kalau dari sebagai contoh roda 2. Jadi ada nature atau sifat alami baru yang harus dieksplorasi, Pak Walil. Dan munculnya narasi ini diampu menjadi UMKM ini kan menjadi sebenarnya selaras dengan rekomendasi kita Mas Rizal. Betul, selaras dengan rekomendasi paling utama itu kan sebenarnya pengampunya siapa? Pengampunya siapa? Benar. Dan siapa yang tanggung jawab? Meregulasi ini. Kalau kita protes kemana? Kalau kita riset, kita mau presentasi ke siapa? Ini kan juga bingung. Kita datanya ke siapa? Nah, dengan adanya satu sebenarnya mulai, ternyata UMKM nih atau kementerian apapun lah. Misalnya sekarang UMKM, kita kan jadi tahu, konsultasi kita ke UMKM. Saya juga meyakini kalau Kementerian UMKM diberi tawaran ini dan mengambil tawaran ini, mereka kan juga akan meredefinisi mereka sendiri. Teman-teman juga, saya ada tugas baru nih. Oke, kerangka regulasi baru, manpower baru, hire mungkin PNS baru untuk mengelola ini. Ya ini kan karena baru ya, industri baru ya. Yatim piatu gitu kan belum tahu siapa pengampunya dan riset ini merekomendasikan itu, pemerintah menyambut dengan tawaran ini ya, kita juga saya pikir tadi yang sama Mas Rizal sama Mbak Dila, kita juga senang secara pribadi karena ada pergerakan ini ketimbang sebelumnya untuk debatnya kesannya lempar-lemparan nggak jelas kemana Pak. Tapi meskipun dalam aspek aplikasinya tetap Komdigi ya. Betul. So, tentang bagaimana keselamatan di jalanan tetap bagiannya Kemenhub. Betul. Nah, saya tuh melihatnya ini Mas Rizal kan ini kita belum tahu kemana. Iya, kita betul. Pemerintah juga nggak tahu kayaknya, harus mengakui lah. Saya tuh ingat namanya
new normal, era COVID kan. Iya, benar. Saya tuh melihat ini tuh seperti new formal ya. Kita kan bermimpi meningkatkan jumlah sektor formal di kita. Jangan-jangan ini adalah langkahnya nih Mas Rizal. Tadi Mas Rizal tangga. Kalau Ondo ya bahasa Jawa tangganya untuk naik ke menemukan sektor formal baru ini mungkin ojol ini. Di mana masyarakat terekspos satu pekerjaan yang lebih kompleks. Kan kalau dulu jualan itu kan ya udah jualan tok gitu. Iya, cari tempat. Ya, sekarang dia harus buka aplikasi. Buka aplikasi. Oh, ada pajaknya, ada komisinya. Jadi masyarakat kita kan jadi, oh, bisnis tuh begini toh. Nanti kalau datang misalnya suatu saat ya Mas ya, investasi untuk sektor-sektor yang lebih advance, masyarakat udah tahu. Oh, nanti bayar pajaknya tuh begini. Nah, makanya dengan adanya UMKM ini Pak Walil, ya saya melihat ini bagus untuk misalnya kan kalau nanti UMKM walaupun misalnya dikaitkan dengan komisi yang 8%. Teman-teman jadi UMKM kan akhirnya terekspos misalnya pelatihan-pelatihan dari tadi Mbak Dila sampaikan ke pendanaan. Pendanaan kan ada konsekuensinya. Nanti kalau dia udah jadi bayarnya gimana? Pajaknya bagaimana? Belajar manajemen keuangan juga mereka akhirnya. Dan itu kan jadi syarat kita untuk menjadi ekonomi maju, SDM-nya harus tahu itu semua. Dan saya melihat ya itu tadi kayaknya ya ini positive thinking memang Rosid ini, tapi cocok nih di Paramadina. Saya setuju bagus karena saya sebagai institusionalis benar, yang melihat perkembangan kemajuan ekonomi itu harus melewati tangga yang benar. Itu melihat ini benar-benar puzzle yang hilang tuh Mas Rizal. Jadi kalau kita melompat ke misalnya industri industri semikonduktor. Saya nggak yakin tuh SDM kita siap. Ekosistem kita juga, kelembagaan kita. Tapi dengan ini, oh ternyata orang yang sebelumnya itu cuman ngojek tok. Sekarang, oh saya harus bayar pajak nih sekian. Benar. Ngerti ya ternyata gitu. Ngerti pajak, dipotong pajak lagi. Oh ada. Kita ngobrol soal aturan. Oh ya saya tahu itu komisinya segini. Nah, next mungkin 5-10 tahun lagi ada investor semikonduktor atau teknologi advance yang lain. Oh, SDM kita siap nih dengan bantuan sektor ini. Kalau begitu kembali ke ekosistem, ini kan kita positive thinking dan ini saya kira beralasan positive thinking ini. Salah satu ekosistem yang implisit kita bicarakan tapi malah nggak kita state kan adalah pemerintah. Ya toh? Ya, nah dalam konteks ini sejauh ini selain dari ini bagus ini ya membuat UMKM ini, kok pemerintah ini dari beberapa narasumber selain ini saya pernah menganggap pemerintah terlalu lambat merespon perkembangan ini. Ini pendapat Rosid pribadi, jangan dari tim kajian. Pak Walil, kalau tidak lambat berarti bukan pemerintah. Dimaksud jawabannya. Tapi tetap bagaimanapun ini peluangnya. Karena di berbagai negara seperti itu, pemerintah itu selalu lambat. Birokrasi itu memang lembam ya. Saya sendiri meyakini bahwa kalau pemerintah terlalu cepat itu tidak bagus. Karena pemerintah itu punya birokrasi, Pak Walil. Kalau di birokrasi diisi orang-orang yang seperti kerja di startup, bubar birokrasi kita. Artinya lambat itu, tapi lambat bukan berarti tidak responsif ya. Lambat adalah wujud bahwa kita benar-benar berpemerintah. Tetapi memang menjadi catatan bahwa kita birokratis boleh, tetapi tidak responsif itu yang tidak boleh. Jadi market juga harus sabar menunggu pemerintah, tapi pemerintah juga harus memberikan pengertian kepada pasar bahwa kita sedang menyiapkan aturannya. Nah, balance-nya seperti apa? Ya berarti ini kan juga ada faktor DPR dong, di situ nggak hanya pemerintah ya. Pastinya. Nah, ini jadi begini kan kesannya. Sebelum ini memang agak mereda nih. Betul. Tapi sebelum ditetapkan 8, sebelum ditetapkan UMKM, itu kan ya ada minimal di media lah yang kita lihat. Kita nggak tahu di balik itu politik memang nggak kelihatan. Kan terlihat ada anggota DPR yang vokal tentang ini tuh yang berdiri di sisi pekerja ya, di sisi ojol. Nah, pemerintah berusaha menjelaskan. Nah, si pihak aplikator saya lihat agak shock bicaranya waktu itu ya, kan nggak enak juga toh. Memang kalau dilihat itu ada benernya Rosid. Kesini kan agak mengerucut ya, agak lebih shock. Tapi tetap ke depannya kan Mbak Dila, tantangannya kan ini ekosistem
Sekarang saya tambah ekosistemnya ada pemerintah, ada DPR loh, ya toh. Ini ya dia positive thinking gitu Mbak. Nah, saya Mbak Dila nggak apa-apa positive thinking, cuman pemirsa saya ini kita literasi di sini kadang. Kita harus diberi gambaran. Kalau Mbak Dila melihatnya kemungkinan yang positif ke depan tentang ekosistem ini seperti apa, atau risikonya juga di mana? Gimana Mbak? Tadi menanggapi juga ya, sebenarnya ya kan sebenarnya pemerintah itu kan adalah pionir untuk penengah ya ketika ada isu. Ini bagus, ini salah satu peran itu ya. Tentunya perannya itu. Ketika di awal misalkan kita flashback 10 tahun yang lalu, awal mulanya ojol ini, itu kan masih terlihat dari mekanisme pasarnya seperti apa. Kan sekarang makin lama makin berkembang kan, sudah banyak yang masuk ke dalam aplikasi tersebut gitu kan. Tidak hanya ojolnya, tetapi juga UMKM kan juga masuk ke situ, gitu. Dan konsumernya pun juga semakin tinggi. Berarti kan itu ada peran pemerintah untuk bisa menengahi lah dari pelaku-pelaku tersebut, gitu. Kalau misalkan dari sisi positifnya, tadi saya setuju sama Mas Rosyid. Itu dari sisi positifnya Pak. Iya. Kalau dari sisi resikonya, resiko ya. Kita nggak bilang negatif, bilang resiko. Resikonya gitu ya. Kalau resikonya tadi di awal adalah keberlanjutan dari si aplikator ini seperti apa. Kita tidak bisa melihat dari pengemudinya saja, walaupun misalkan dengan UMKM itu melegalkan mereka menjadi mitra, menjadi pekerja yang lebih fleksibel gitu kan. Tapi kedepannya apakah benefit-benefit yang tadi sudah didapatkan oleh ojol sebelum mereka diturunkan dari 20 ke 8% itu apakah masih tetap diterima? Gitu. Apakah keberlanjutannya, apakah dari risiko-risiko yang tadinya aplikator maksudnya aplikator itu terima gitu kan, karena dia bekerja jadi mitra kan sebenarnya resiko-resikonya kan ada di aplikator kan Pak, bukan ada di pengemudi. Ketika dia B2B gitu, nah resiko-resiko itu kan berpindah. Iya, berbagi. Iya, bisa berbagi, bisa di-share, bisa bisa semuanya digeser kan. Jadi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, resiko-resiko itu yang perlu memang pemerintah juga pikirkan gitu. Jadi tidak hanya melegalkan, tidak positifnya adalah mereka bisa jadi lebih teredukasi, lebih bisa meningkatkan diri secara ekonomi, tapi ya risiko-risiko itu harus tetap perlu dipikirkan gitu, jalan keluarnya seperti apa. Jadi memang nih langkah-langkah berikutnya yang kita tunggu dari pemerintah, dan kita juga mungkin berkesempatan nih riset lebih lanjut, beri masukan lebih lanjut, itu kan mengkata kunci salah satunya kan regulasi yang tepat. Nah, regulasi yang tepat itu juga antara lain melihat perspektif ke depan yang diduga akan terjadi kan. Ini sebagai penutup dari semua ini yang saya tahu yang namanya barang dan jasa kebutuhan publik itu yang sangat urgent, dan ini kelihatannya udah masuk. Itu biasanya dibutuhkan satu lembaga lah atau apapun yang disebut badan pengawas. Misalnya BI itu punya badan pengawas, BI, OJK punya, kan seperti itu loh. Ada BPJS punya. Nah, apakah dimungkinkan bahwa industri ini ada pengawasan? Ini mulai nanti penutup Rijal, ini Mbak Mas. Saya ini sih Pak Walil, memang kembali ke apa yang kita diskusikan, industri ini mengalami apa yang namanya dinamika yang membuat dia pelan-pelan maturenya, dan sampai sekarang belum mature, belum matang lah ya, masih menemukan sifat alaminya, masih pengen menemukan keseimbangan regulasinya. Karena kita beda ya Indonesia ya. Betul. Dengan roda dua tuh. Roda dua ya, kalau sedikit nyerempet-nyerempet kemarin kan gampang dipolitisasi dan lain-lain kan, jadi makin kompleks. Tapi ya saya pribadi tadi melihat ini tadi secara positif. Kenapa? Karena ini kenyataan yang harus kenyataan yang udah hadir. Sudah hadir. Kita mau menafikan juga nggak ada gunanya juga. Yang lebih bagus kita regulasi dengan efektif dan efisien ke depannya. Ya tentunya ingin mengharapkan sektor ini thrive ya, sukses. Pemerintah juga akhirnya sukses meregulasi, masyarakat yang menjadi pelaku ekonomi di sini UMKM, ojolnya juga akhirnya mendapatkan pendapatan, penghidupan yang layak, masyarakat juga ekonominya naik bersama. Tentu saya juga nggak tahu ke depannya seperti apa yang disampaikan Mas Rizal tadi. Nah,
Tapi ke arahnya itu menurut saya lebih positif karena mengarah ke kepastian. Ya. Kadang kepastian itu bisa pahit, tapi kalau dia pasti, kita bisa mengukur tuh. Akhirnya kalau ini nanti makin pasti, makin jelas siapa winernya, siapa losernya kan. Kalau itu jelas kan lebih baik jelas daripada tidak jelas gitu. Nah, dengan jelas aturannya, jelas siapa pemainnya, keuntungannya apa, kerugiannya apa, ya harapannya kita bisa menjadi inspirasi ya. Buat negara-negara lain yang ingin naik kelas, misalnya lewat ojol roda 2. Kan kita banyak tuh negara-negara Afrika, Pasifik, ASEAN bahkan, Vietnam yang ingin juga mengeksplorasi ini. Nah, mereka menunggu Indonesia nih. Ya, bagus. Saya pikir Indonesia bisa menjadi eksemplar lah nanti untuk industri-industri di negara lain. Saya di situ sih, Pak Walid. Mbak Dila melihatnya apa? Tadi saya idenya gini, bukan ide, ini saya imajinasi aja kan. Informasi persaingan itu ada komite ya, itu semacam badan, ada yang SOP ya yang cuma sekedar badan pengawas. Kalau KPPU kan agak lebih sophisticated. Nah, karena saya ngelihat harus ada representasi dari ojol, representasi dari industri, representasi dari UMKM, representasi dari akademisi. Umpama ada hal seperti itu, bagus nggak, Pak? Bagus, Pak. Karena gini, di dalam kajian kami pun kan juga merekomendasikan bahwa ada satu satu badan yang memang untuk mengurusi semuanya sebagai pengawas tersebut. Karena iya, betul, saya lihat kesimpulannya. Karena kan kita tidak bisa melihat dari satu sisi dan tidak bisa melihat harus ada helikopter view kan. Nah, disitulah ada perannya pengawas tersebut. Jadi kalau misalkan penting, ya saya rasa perlu dan penting. Tapi tetap ya, yang dijelaskan Mbak Dila di awal tadi, kata kuncinya ekosistem berkelanjutan, berkeadilan. Mas Rijal sebagai penutup, ide tentang ada pengawas lah, pengawas independen lah, bagaimana Mas Rijal? Saya kira harus, Mas. Malah harus itu. Untuk apa? Competitiveness kan. Kan platform ini harus ekosistemnya competitiveness dibangun. Kan sekarang katakan pelaku aplikator ada 5. Jangan-jangan nanti ada 6, ada 7, ada 8. Ada 15, ada 1000 mungkin ke depannya. Karena teknologi makin murah, makin mudah. Persis itu. Jangan-jangan nanti pakai drone semuanya, makanannya di Cina nah kan misalnya kan aplikator berbasis daerah kan misalnya gitu, tinggal di apartemen udah bisa langsung, sangat mungkin Mas. Makanya ekosistem ini pemerintah harus menjaga ini, meskipun mungkin tidak langsung sekarang katakan ada yang mengampu langsung jadi, kan terus berevolusi gitu, ada berproses, dan nanti juga akan kelihatan transformasinya kemana, pengembangannya kemana, sesuai dengan dinamika ekonomi. Jadi si pengawas ini mungkin asosiasi di situ yang atau juga apa gitu namanya, atau tim tertentu gitu. Bisa saja di bawah Kementerian UMKM. Sangat mungkin. Apapun. Yang penting ada lah ya. Ada, dan itu memang dari berbagai kalangan, dari UMKM, dari pemerintah, akademisi, dari konsumen. Sehingga platform ini tetap terbangun dan terjaga. Kalau ada masalah bisa diselesaikan. Untuk pengembangannya bisa didorong. Karena ini kan masih develop, Mas. Masih baru gitu ya. Wajar lah ada pro kontra dan positif negatif. Itu wajar. Makanya perlu ada satu meja di mana mereka itu memikirkan ekosistem ini harus tetap terbangun. Dan ini tentu membantu pemerintah, membantu konsumen, membantu aplikator, membantu UMKM, bahkan industri. Mungkin nanti saya itu melihat peluangnya itu sangat besar, sangat ruang terbuka untuk membuka ruang-ruang kanal-kanal ekonomi baru gitu, Mas. Nah, ini yang saya kira karena gini, Mas, inovasi teknologi ini kan nggak bisa dibendung nih. Ya, kita lihat Cina tiba-tiba punya apa, tiba-tiba punya apa. Indonesia kan sumber dayanya hebat-hebat. Kalau kemudian ekosistem ini tidak benahi gitu ya, supaya lebih cepat lagi akselerasinya, kemudian pengembangannya, maka tentu ini menjadi peluang besar yang memberikan
nilai tambah terhadap PDB dari adanya teknologi itu, Mas. Karena teknologi ini kan meningkatkan produksi. Iya. Nah, kita mengefisienkan. Kita berharap platform ini salah satu engine growth kita untuk pertumbuhan kita ekonomi ke depan. Itu sih, Mas. Demikian ya, pemirsa. Jadi kita saya senang ini untuk kali ini kita mendapatkan ya sentimen positif lah kalau di pasar saham dari para peneliti ini, baik ya dari hasil risetnya maupun dari pendapat-pendapat pribadi. Satu, saya kira yang kita tampak dari pembicaraan tadi bahwa ini soal ojol ini bukan soal sekedar transportasi, ya. Ini adalah soal yang lebih besar yang menyangkut banyak aspek ekonomi bahkan sosial dan juga politik. Meskipun politik tidak kami bahas, tapi implisit kan ada, buktinya jadi komoditas politik. Kata ekosistem itu sudah benar ya. Ekosistem berarti ada banyak pelaku, ada banyak interaksi, ada pola-pola interaksi yang tadi diakui oleh ketiga-tiganya dan juga dari hasil riset ini sedang mengalami transformasi ya Mas Rizal ya. Dan dengan cara positive thinking kita melihat transformasi ini sangat bisa diharapkan untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, tidak hanya yang sudah terjadi kan, yang ke depan sumber peningkatan sumber daya manusia kata Mas Rizal. Dan Mbak Dila juga menekankan bahwa kalau ini dikelola dengan benar ekosistemnya akan berkeadilannya tidak hanya di industri ini kan, dia bisa menjadi benchmark untuk keberlanjutan dan keadilan semuanya. Nah, agak jarang-jarang loh kanal ini bicara sentimen positif, kanal ini dikenal sebagai kanal mengkritik, tapi saya senang. Nah, sekaligus sebagai penutup, saya berharap public policy Paramadina ini dengan institut ya, dengan INDEP ini terus melanjutkan riset-riset ini karena ini kan masih banyak urutannya dan kita kerjasama untuk menyampaikan ini kepada publik. Dan terutama mohon juga mungkin pemirsa yang ada di posisi-posisi tenaga ahli di PRK, tenaga ahli di pemerintahan mungkin bisa menambah eskalasi penyampaian ini pada para pengambil keputusan. Terima kasih tiga-tiganya, sukses ya buat para mahasiswa dan INDEP. Terima kasih banyak Pak Wali.